Hai. Halo guys, kembali lagi bersama gue Antonia Putra. Di video kali ini gue akan membahas tentang tips merawat rambut dan menumbuhkan rambut secara super cepat. Sumpah gue gak nyangka banget gue bikin video ini karena ini tuh unexpected banget. Akhirnya gue mencoba produk hair care dan mempelajari bagaimana cara merawat rambut yang benar. Basically pas gue cobain skincare juga dasarnya tuh gitu sih. Ketika ada suatu azab yang menimpa hidup gue, pasti gue akan berusaha mencari tahu dan melewati azab tersebut dan akhirnya jadi konten buat kalian nikmati, yang mungkin juga bisa menjadi informasi yang mungkin semoga bermanfaat deh buat kalian ya. Udah langsung aja. Sebelum memulai video ini, gue mau menjelaskan jenis rambut gue dan masalah rambut yang sedang gue hadapi. Mungkin ini bakal ada panjang, tapi ya it's okay kalau kalian mau skip videonya. Tapi menurut gue kalian bisa tonton video dulu dari awal sampai habis, karena gue akan menceritakan kesalahan atau kebodohan-kebodohan yang pernah gue lakukan dan gue alamin, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kalian dalam merawat rambut, agar tidak mengulangi kesalahan yang gue lakukan dan mengalami azab yang gue terima kemarin. Jadi jenis rambut gue ini rambut yang lurus tapi sedikit ikal dengan helai-helainya yang tipis tapi lebat nih. Ngerti gak sih lo maksud gue? Gimana ya jelasinnya, gue juga bingung. Sebenarnya tuh helainya tuh tipis, cuman pertumbuhannya tuh lebat aja gitu di kepala. Jadi kelihatannya sih normal-normal aja. Anyways, ini foto before-nya. Jadi rambut gue awalnya kayak gini saat masih problematik parah-parahnya, dan sekarang jadi kayak gini. Sorry, sekarang gue lagi pakai wax soalnya tadi gue habis pulang dari notaris celah ya, biar rapi aja sih. Jadi sekarang kita langsung aja ke pembahasan. Nah, beberapa yang lalu gue tuh lagi kepengen banget warna-warnain rambut. Mulai dari warnain di salon, gue ada kontennya, ntar gue taruh di deskripsi. Sampai gue juga coba warna-warnain sendiri, bleaching sendiri. Dan sebenarnya nggak ada masalah yang benar-benar berarti juga. Dan saat itu pun gue masih cuek ngerawat rambut gue, padahal udah banyak banget proses yang terjadi di rambut gue. Cuman gue tetap cuek, gue cuman pakai silver shampoo aja saat itu. Dan mungkin masker rambut yang ya jarang-jarang juga. Alhasil rambut gue jadi semakin tipis dan semakin sulit diatur. Sebenarnya saat masalah itu muncul, gue pengennya sih potong rambut aja. Biasa juga gitu, gue potong rambutnya, buang bagian yang rusak-rusaknya. Namun karena saat itu masih PSBB, peraturannya itu masih ketat banget. Gue juga takut banget saat itu buat keluar-keluar rumah. Dan juga nggak ada barbershop yang buka. Ya gue udah cari-cari barbershop langganan, dan daerah sekitar gue itu nggak ada yang buka. Jadi gue so ide aja tuh nyari produk-produk yang mungkin bisa membantu gue. Dan tiba-tiba muncul ya di FYP TikTok gua, muncul terus suatu produk pelurus rambut yang gua nggak berani sebut namanya. Jadi ada yang bilang ini tuh buat rambut yang mungkin sulit diatur, yang kayak berkelak-kelok, yang kering, ini juga bagus gitu. Dan gue penasaran apa bisa di rambut gue, jadi gue juga nggak usah potong rambut nih. Terus gue coba pakai yang waktu itu takarannya tuh paling rendah, jadi yang paling mild, dan itu tuh katanya emang bagus buat rambut kering, rambut berwarna, dan rambut rusak. Jadi ya harusnya fine-fine aja dong. Terus gue coba pakai produk itu, hasilnya rambut gue malah jadi kayak Oki Jelly Tree. Bingung banget sebenernya gue ini jelasinnya tuh gimana ya. Intinya rambut gue tuh rusak, yang kayak nempel-nempel semua tuh, rambut tuh nyatu. Lu bayangin rambut nyatu kayak jelly, kayak bihun. Lu tahu bihun, sohun, kayak gitu lah ya, rada bening-bening kecoklatan. Terus ini tuh lodoh gitu, dimasaknya tuh kelamaan, jadi nempel-nempel. Tapi ini tuh rambut gitu, jadi kayak di kepala lu ada jelly basah. Dan anehnya itu kan pas basah ya, pas kering tuh dia jadi kayak serabut nenek yang warna pink tuh, jajanan gue pas masih kecil. Bingung juga, gue udah coba catok tapi kayak nggak bisa diapa-apain juga, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Pas masih jadi jelly gue catok jadi mateng ya, bihunnya jadi hancur. Jadi udah deh, gue udah bener-bener hopeless banget. Azab lagi. Gue tuh memang selalu menyiksa diri gue sendiri demi termunculnya suatu konten. Ya semoga ini bermanfaat sih buat kalian ya. Alhasil gue mencari-cari barbershop yang buka kemana-mana sampai akhirnya ketemu. Memang rada jauh tapi untung ada. Teleponin pokoknya satu-satu. Ini nyamuk kenapa lewat? Gue teleponin pokoknya satu-satu, gue datengin, terus gue bilang abangnya buat potong bagian yang rusaknya aja. Nah kata abangnya, tapi mas kalau dipotong yang rusaknya jadi rada botak. Ya udah gitu.
Jujur gue juga sebenarnya waktu itu pengen botakin aja, cuman gue nggak mau jadi bakso aci ya, kayaknya jadi pentol masih mending ya. Jadi rambut yang di dekat akar 1 sentian gitu masih gue pertahanin, meskipun itu juga sebenarnya rusak, tapi gue pertahanin. Alhasil rambut gue tinggal 1-2 senti aja saat itu. Nah masalahnya ini rambut tuh udah gimana ya, nggak ada gunanya juga sebenarnya di kepala lu, karena efek dari produk tadi itu rambutnya jadi nggak punya volume, rambutnya jadi lurus tapi nggak punya volume. Jadi lu bayangin kayak apa ya, karpet bulu aja itu kan masih bisa berdiri diri gitu ya bulunya, ini tuh bener-bener nempel gitu di kepala, nggak nurut, sama sekali nggak nurut, lurus tapi nggak nurut. Lu bingung nggak, kesel nggak? Akhirnya dengan kepala gue yang seperti pentol itu gue diemin aja sekitar 3-4 hari, tapi nggak ada kemajuan, nggak ada pertumbuhan, nggak ada kehidupan yang terjadi di kepala gue. Akhirnya gue mencoba produk-produk hair care dengan goals atau concern utama gue, yaitu yang pertama untuk menumbuhkan rambut, dan 2 untuk merawat rambut yang rusak tersebut, supaya setidaknya bisa diatur lah ya rambut rusaknya. Jadi itu goals gue. Sekarang kita akan langsung ke bagian yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan bahas produknya. Nah, kita mulai dari yang awal-awal dulu. Pastikan kita keramas nih. Nah, saat keramas itu, pas gue masih hampir botak itu, gue pakai shampoo yang emang khusus untuk menutrisi rambut dan membantu menjaga kesuburan rambut. Dari Natur Natural Extract Shampoo. Jadi, shampoo-nya ini mengandung kandungan aloe vera extract. Kita udah tahu lah ya. Gue tuh dulu pas masih kecil selalu nggak ngerti nenek gue nyabut lidah buaya terus ditempel-tempelin ke rambut gue, dan emang iya rambut gue jadi lebat gitu dengan kandungan aloe veranya itu. Nah itulah kandungan utama dari si Natur ini. Jadi saat itu gue pakai shampoo ini. Nah shampoo ini sebenarnya dia tuh nggak terlalu berbusa ya, kayak ada busanya tapi minim banget. Cuman gue tuh rada kurang srek gitu kalau nggak ada busa. Jadi gue pakai banyak banget sampai kayak jadi berbusa ujung-ujungnya. Tapi karena gue pakai banyak banget, cuman kalian bisa pakai sesuai ya takarannya aja yang ada di bungkusnya atau yang biasa kalian pakai gitu, nyamannya kalian aja. Dan efeknya gue rasa ya seperti yang dibilang, membantu kesuburan rambut. Tapi sekarang gue udah nggak pakai ininya karena sekarang kan rambut gue udah, ya gue bilang sih pertumbuhannya udah normal, jadi gue udah nggak pakai lagi. Sekarang gue pakai shampoo yang bisa concernnya itu ke hal-hal lain. Kayak sekarang sebenarnya concern gue itu lebih ke rambut gue yang masih rada kering, mungkin karena masih banyak rambut yang rusak dan belum gue potong lagi. Buat shampoo gue sekarang pakai dari Tresemme Keratin Smooth. Jadi ini untuk menjaga kelembutan rambut kamu. Sama buat conditionernya, sama conditionernya juga dari Keratin Smooth-nya Tresemme. Jadi pertama ya keramas kayak biasa aja pakai yang Keratin Smooth shampoo, terus pakai conditionernya. Nah terus ya udah dibilas pakai air semuanya. Ya udah gitu sih shampoo sih. Sekarang sih menurut gue udah nggak terlalu ada yang spesial, tinggal ada concern kemana gue ikutin gitu. Kalau emang nanti misalnya gue jadi ketombean ya gue bakal pakai anti dandruff gitu. Sekarang sih udah tumbuh dan udah nggak banyak masalah juga. Nah kenapa gue nggak lanjutin pakai yang Natur, padahal yang nggak ada ruginya kan rambut lu makin subur. Nah menurut gue ini tuh bikin gimana ya, karena mungkin yang tadi gue bilang ya, dia kan busanya tuh nggak banyak, kayak mungkin kandungan kayak pembersihnya, if that makes sense, juga kurang. Jadi kadang tuh meskipun gue habis sampoan beberapa jam kemudian tuh udah lepek lagi, terus jadi kadang ada ketombean juga. Jadi gue nggak melanjutkan, tapi ya emang rambut sih subur gitu, cuman kekurangannya rambut gue jadi gitu. Jadi sekarang karena menurut gue pertumbuhannya udah normal, jadi gue nggak pakai lagi si Natur Extract Shampoo. Mungkin nanti kalau misalnya gue botak lagi, gue pakai lagi nih si Natur. Nah tadi gue juga sempat mention kan di cerita gue pas rambut gue berwarna itu, gue pakai silver shampoo buat merawat rambut gue. Nah ini dia, ini bagus banget dari Love Beauty and Planet yang Blooming Color Shampoo with Mumuru Butter and Rose Aroma. Nah ini benar-benar shampoo yang gue rekomendasiin banget buat kalian yang punya rambut berwarna, karena kalau misalnya kalian nggak pakai shampoo yang khusus kayak gini, sumpah warna apapun bakal jadi kekuningan. Dengan silver shampoo ini ya rambut kalian tuh warnanya akan tetap terjaga, tapi kalian tetap bisa membersihkan rambut kalian gitu. Nah itu dia lengkap-lengkapnya tentang shampoo yang gue pakai dari pas masih rusak sampai sekarang. Selanjutnya kita akan ke produk-produk yang lebih ke treatment-treatment nih ya, yang seru nih. Jadi yang pertama itu gue mau yang dari paling recommended aja ya, biar kalian gak usah nunggu-nunggu lagi. Gue udah pakai 2 box dari
Hair Growth Serum dari Rudy Hadisurwarno. Ini Mas Rudy, gue thank you banget sama Mas Rudy ya udah bikin serum ini. Ini lu tuh nyelamatin rambut gua. Dia tuh kalau kalian beli ini harganya sekitar 100 ribuan, tapi tenang aja kalian bisa dapat ini tuh 6 biji nih. Tuh, ini tuh udah habis, udah pada tinggal dikit ya. Gua terus baru beli lagi nih yang barunya, ini full semua 6. Karena sih memang sebagus itu ya, meskipun sekarang pertumbuhan rambut gua nih udah lebat, tapi menurut gua pakai ini tuh nggak ada rugi-ruginya sama sekali dibanding yang natur tadi. Itu kan ada efek rambut gue kayak kurang bersih gitu, kayak masih ada ketombe gitu. Tapi kalau pakai ini kan dia treatment, jadi abis mandi, abis keramas masih rada-rada basah dikit. Nah itu gue pakai si Rudy Hair Growth Serum mobil kali, Hair Growth Serumnya ini udah mau habis tuh. Ini gue baru pakai. Jadi satu botol ini itu untuk 3 hari ya. Kalau di boxnya sih katanya kayak gitu, tapi gue pakainya setiap hari. Setiap hari kalian balurin aja ke kulit kepala, ingat ya, ke kulit kepala kalian. Nah yang gue rasain si Hair Growth Serum ini bener-bener numbuhin bibit-bibit anak-anak rambut yang baru gitu. Itu aneh banget sih. Gue nggak pernah ngerasain ada anak rambut baru yang tumbuh sebenarnya selama gue hidup ya. Dan kayak aneh gitu, kayak pas rambut gue yang 1 cm itu kan memang rambut rusaknya ada, tapi anehnya muncul anakan baru yang kecil-kecil setelah kayak paling sekali 2 pakai tuh tumbuh anakannya. Dan terus gue pakai sampai sekarang anakannya tuh jujur sekarang tuh masih ada lagi gitu anakan rambut barunya di dalam, karena gue pakai ini gitu. Padahal nih rambut udah segini nih, tapi anakan barunya tuh terus tumbuh dengan si Hair Growth Serum. Gila. Jadi kalau kalian mau rambut kalian tuh yang benar-benar lebat, karena kayak anak-anak rambut ini numbuh terus ya, muncul terus, kalian gue rekomendasiin banget pakai si Hair Growth Serum ini dari Mas Rudy Hadisurwarno. Ini kalian bisa dapetin di mana aja. Kalian bisa dapetin di supermarket kayak Carrefour, Hall, Farmers gitu ya. Atau kalian juga bisa beli online sih semuanya yang ada di sini. Ya, cuman gue kayak nggak mau sebutin aja kayak Shopee, Tokped, bayar dulu cuy. Canda. Hair vitamin gue pakai dari Ellipse. Ini yang buy to get 3. Ya gue sebenarnya consideration pertama gue adalah karena buy to get 3 ya. Jadi lebih irit bayar 2 buat dapet 3. Nah, ini tuh basically adalah hair vitamin dengan kandungan camellia oil. Dan si camellia oilnya ini antioksidan yang melindungi kulit kita. Jadi kandungan vitaminnya itu. Jadi kalau ini nih takarannya sih kira-kira aja ya. Sekentrot lah gitu ya buat serambut gitu. Biasa gue pakai juga saat rambut gue masih basah-basah habis keramas, tengah kering gitu. Yang gue rasain ya, hebatnya tuh dia emang awal-awal tuh kita pakai kesannya tuh kayak lengket di tangan ya. Cuman kalau produk lain tuh kan lengketnya nempel di tangan. Ini di tangan juga lama-lama lengketnya hilang. Lo bayangin, lengketnya tuh hilang di tangan. Jadi rambut lu juga hilang gitu lengketnya. Tapi efek dan aroma yang sangat harum dari si oilnya ini, menurut gua, wah, gak tertandingi sih. Aroma ini gue suka banget. Kayak aroma bunga segar. Dan si produk ini juga ngebantu banget buat bikin rambut kita ini mudah diatur. Jadi kan basically banyak nih rambut-rambut gue yang masih rusak di ujung-ujungnya tuh. Nah kalau misalnya nggak pakai ini, dia bener-bener nggak bisa diatur dan kayak berantakan aja gitu meskipun baru keramas. Jadi produk ini sangat membantu untuk bikin rambut gue mudah diatur. Nah, produk selanjutnya ini sih optional ya. Kalian bisa coba, kalian bisa ya nggak coba, tapi nggak ada salahnya juga. Nah, gue itu sering juga seminggu 2-3 kali gue pakai hair mask. Nah, hair masknya ini kebetulan sekarang yang lagi ada tuh si Ellipse vitamin hair mask, beli di Indomaret sebelah. Nah, sebenarnya hair mask tuh gue ganti-ganti terus, tapi nggak apa-apa kok. Selama kandungannya ya bagus-bagus aja dan kalian cari yang sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Kalau ini kan Ellipse Vitamin Hair Mask ini untuk menutrisi
rambut yang rusak. Terus juga ada kandungan jojoba oil. Jadi ini dipakai aja 3-4 menit terus dibilas. Jadi ini habis keramas kalian pakai di rambut kalian diemin sekitar 3-4 menit. Terus ya udah kalian bilas. Nah baru deh pakai produk-produk yang tadi gue bilang gitu. Kalau misalnya lu pakai hair mask. Nah tapi kalau misalnya lu nggak hair mask, langsung aja gitu ke produk-produk yang gue sebutin tadi. Nah terus juga kadang tuh gue so ide bikin hair mask ala gue gitu, karena ya kalian tahu kan si aloe vera ini juga bermanfaat buat rambut. Kadang tuh gue suka iseng aja gitu sebelum tidur gue pakein ke rambut gitu. Nah ini kan kalian juga udah sering banget kan lihat udah gue pakai ke tangan, ke kaki, ke badan, ke rambut tapi nggak habis-habis. Jadi ya silahkan kalian beli ini mungkin untuk berbulan-bulan, bakal banyak banget manfaatnya di hidup lo dari Jeju Fresh Aloe yang 99. Ya kalian tinggal pakein aja gitu ke rambut kayak kalian keramas. Ntar mungkin dia memang jadi rada lengket ya, tapi ya itu gue bilang tadi gue pakai kan sebelum tidur, jadi nanti pagi juga gue keramas lagi, jadi it's okay. Nah biasanya gue keramas 1-2 kali sehari, karena menurut gue sih kulit kepala rambut gue ini tuh yang tipikal berminyak gitu loh. Lu kayak gue diem di rumah aja pasti nggak lama tuh berminyak, bingung aja gitu, kayak muka minyak, kulit kepala minyak, kayak bisa nggak sih gue tuh jadi raja minyak aja. Ada pertambangan mungkin di muka gue biar gue cepet kaya gitu. Gue mau kaya, gue capek hidup miskin. Nah sekarang semuanya udah gue sebutin, sebenarnya gampang banget nggak sih hair care itu, nggak sesulit yang kalian kira. Apalagi cowok ya kan, kalian tuh aplikasi ini ya udah di sini aja gitu. Kalau cewek mungkin ribetnya, yang rambutnya panjang tuh susah gitu aplikasinya. Cuman kalau cowok udah nggak ada alasan kalian buat males-males karena rambut kalian tuh cuman segini ya, nggak ada bedanya sama rambut yang di bawah. Itu dia perawatan rambut yang biasa gue lakuin dengan barang-barang yang sebenarnya mudah banget kalian dapat, ada di supermarket, minimarket, dan juga di e-commerce. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.